Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang jenis luka yang tidak bisa ditangani oleh orang awam. Orang awam di sini adalah orang yang non kesehatan atau publik secara umum, orang yang tidak terspesialisasi, tidak terspesifikasi, terdidik, memiliki pengetahuan atau skill keterampilan untuk bisa merawat luka atau memberikan tata laksana pada luka baik di level pertolongan pertama maupun pertolongan lanjutan. Seringkali kita mengalami sebuah kejadian, baik kita sendiri atau kita menjumpai orang lain, orang terdekat kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, atau publik secara umum di tempat fasilitas umum atau sarana transportasi umum atau di lingkungan kita, intinya di lapangan ya, kita menjumpai kejadian yang mengakibatkan luka. Nah, ini ada yang bisa ditangani oleh orang awam, ada yang tidak. Bahkan orang awam pun juga bisa memiliki hambatan-hambatan, memiliki kendala, tidak tahu caranya memberikan pertolongan pertama, itu juga bisa. Jadi ada luka-luka yang memang harus ketemunya tenaga ahlinya, harus ketemu tenaga profesional, harus ketemu perawat luka, harus dibawa ke Fasiankes dan sebagainya dan sebagainya. Tidak semua luka bisa ditangani oleh Anda sebagai orang awam di lapangan. Oke? Nah, ini saya akan memberikan jenis-jenis ini dan akan memberikan materi ini dalam video yang terpisah. Nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, jenis luka yang tidak bisa ditangani oleh orang awam, yang pertama adalah stadium 3 atau lebih. Yang kedua, luka dengan permasalahan perdarahan. Yang ketiga, luka dengan permasalahan nyeri. Yang keempat, luka kronis. Yang kelima, luka dengan penyakit penyerta. Nah, ini akan saya bahas satu persatu dalam video terpisah. Tapi dalam video yang pertama ini saya akan membahas yang pertama tadi, yaitu luka dengan stadium 3 atau lebih. Beberapa saat yang lalu saya pernah membuat video tentang stadium luka. Di situ saya menjelaskan tentang grade atau tingkatan luka sesuai dengan dimensi kedalaman luka. Di situ saya menggunakan gambar peraga, di situ gambar lapisan kulit, ada lapisan kulit epidermis, dermis, subkutan, dan juga ada jaringan otot dan juga tulang gitu ya. Nah, stadium 1, 2, 3, 4 itu sesuai dengan kedalamannya. Stadium 1 berarti jaringan epidermis yang kena, stadium 2 adalah jaringan dermis, stadium 3 adalah jaringan subkutan, stadium 4 adalah bisa mengenai jaringan di dalam seperti daging atau otot, atau juga bisa mengenai tulang atau bone, sampai bone expose atau bone-nya terbuka ya, seperti itu. Nah, jenis luka yang tidak bisa ditangani oleh orang awam yang pertama yang akan saya jelaskan ini adalah stadium 3 atau lebih. Berarti jika luka Anda atau di lapangan Anda menjumpai sebuah luka yang grade-nya atau kedalamannya atau stadiumnya 3, artinya sudah mengenai jaringan subkutan, sebuah jaringan lemak di bawah kulit, ya, itu Anda sudah tidak bisa menangani. Ya, sebagai orang awam ini harus ketemu ahlinya, harus ketemu tenaga profesional, harus dibawa ke Fasiankes, harus ketemu minimal adalah perawat luka ya. Karena apa? Karena di sini sudah bukan sesuatu yang safe, yang aman, kondisi yang aman untuk ditangani oleh orang awam. Stadium 3 tadi saya bilang adalah stadium atau kedalaman subkutan atau lapisan lemak. Lapisan paling atas kan epidermis, terus dermis, subkutan. Jika luka kok sudah sampai ke stadium 3, artinya di level grade pertama, lapisan paling luar epidermis dan dermis ini sudah kena, sudah rusak, sudah terkoyak, sudah terjadi gangguan integritas. Lalu subkutannya kelihatan, ya kan? Jaringan lemaknya kelihatan. Kenapa sih luka stadium 3 ini harus ditangani oleh tenaga ahli? Kenapa? Karena apa? Ya ini level 1, level 2, grade 1, grade 2-nya atau lapisan pertama, lapisan kedua ini sudah rusak. Padahal lapisan pertama dan lapisan kedua ini adalah protektor, pelindung lapisan di dalamnya. Kalau pelindungnya saja sudah rusak, nah kalau sudah terekspos subkutannya, subkutan ini harusnya kan tertutup kulit. Harusnya kan tertutup, terlindungi sehingga tidak terjadi penguapan, tidak terkena udara secara langsung, ya kan? Kalau sudah terekspos, otomatis ini jaringan pasti akan rusak. Yang seharusnya tertutup ini jadi terbuka, kontak dengan udara, maka resiko terjadinya kontaminasi dan sebagainya. Dan pasti kalau sudah terekspos dengan dunia luar, dengan udara, pasti akan rusak. Jangan berharap Anda luka seperti itu terus didiamkan saja oleh orang awam dan tidak dirujuk ke tenaga praktisi kesehatan, lalu Anda berharap akan muncul kulit baru epitelisasi lalu menutup seperti itu tanpa dijahit, maksudnya penyembuhan tipe sekunder itu nggak mungkin terjadi. Yang akan terjadi justru ini akan melunak dulu. Subkutan yang sudah kontak dengan udara pasti akan rusak, pasti akan terdevitalisasi, lalu pasti akan nekrotik, mati, nanti mungkin akan terbentuk slough seperti itu. Nah, kalau sudah rusak seperti itu, mau nggak mau si jaringan subkutan ini terbuang dulu, Mas. Bukan berarti ini diem-diem saja lalu
muncullah epitel baru, kulit baru seperti itu dan kembali seperti semula. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi kalau sudah terekspos, ini pasti akan rusak, ini akan terdevitalisasi, akan nekrotik, menjadi slough, lalu akan terbuang terlebih dahulu. Setelah terbuang terlebih dahulu, barulah ini akan muncul epitelisasi kulit baru, seperti itu bisa terjadi. Nah, itu alasannya. Karena kalau kita tidak merujuk, ini pasti akan terdevitalisasi karena kontak dengan udara. Makanya harus dirujuk. Dirujuk lalu untuk diapakan? Jika memang bisa diupayakan penyembuhan primer, yaitu dengan dijahit, maka akan dijahit. Ya, luka seperti itu sudah subkutannya kelihatan, dibawa ke tempat pelayanan kesehatan untuk dijahit. Sehingga tidak terekspos udara luar. Ditutup lagi, nah maka akan terlindungi. Cairannya juga tidak menguap, tidak keluar dari tubuh secara berlebihan, lalu kita juga langsung memproteksi kelembabannya sehingga tidak terjadi jaringan yang terdevitalisasi di subkutan ini. Ya. Nah, ini pertahanan tubuh seperti ini juga diperlukan dari trauma-trauma dari luar, tidak hanya resiko kontaminan seperti partikel-partikel debu, seperti kuman dan sebagainya, ya kan? Fungsi kulit epidermis maupun dermis ini kan sebagai pelindung dari trauma langsung, trauma secara mekanik langsung dari luar. Memang si jaringan subkutan ini fungsinya adalah pelindung, dalam arti pelindung dari adanya tekanan. Tetapi kan fungsinya di dalam. Jadi gini, jaringan lemak atau jaringan subkutan selama ini juga sebagai protektor jaringan di dalamnya, yaitu protektor tulang dan daging. Protektornya dalam hal apa? Menjaga kehangatan, kelembaban, dan juga menjaga dari trauma. Traumanya bukan berarti trauma kontak langsung, tetapi sebagai penahan beban, penahan benturan, ya, sehingga aman. Ya. Apalagi kalau perempuan ini jaringan subkutannya lebih tebal, otomatis kan kulitnya lebih empuk seperti itu. Jadi kalau trauma tidak langsung menghantam tekanannya, daya tekanan dari luarnya itu tidak langsung merusak si daging atau otot atau tulang seperti itu, sehingga daging dan otot itu terlindungi dari benturan-benturan. Kalau si epidermis dan dermisnya ini tidak ada, nah gimana nih? Kalau misalkan seperti ini kondisinya, nah pasti kita proteksinya kurang. Kalau misalkan terjadi adanya benturan atau kita kontak dari benda-benda fisik di luar, ada trauma-trauma benda tumpul, ya, trauma benda keras dan sebagainya, maka akan merusak langsung si subkutan. Dan itu pasti karena subkutan ini fungsinya adalah bukan penahan sebuah beban, penahan sebuah tekanan, pasti dia akan rusak. Beda dengan epidermis dan dermis yang diciptakan memang untuk kontak secara langsung dengan dunia luar, dengan abrasi, dengan tekanan, dengan tusukan ringan dan sebagainya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau subkutan langsung kontak dengan dunia luar, langsung trauma benda tumpul, benda tajam, benda keras, benda berat dan sebagainya, ya pasti kalah. Karena itu sifatnya hanya bantalan saja, bantalan yang empuk seperti itu, bukan face to face langsung dengan permukaan benda tersebut kontak, seperti itu alasannya, ya. Itu mekanisme yang pertama kalau misalkan mau menyelamatkan subkutan dibawa ke tempat pelayanan kesehatan adalah dengan di-hecting atau dijahit, sehingga mau nggak mau ini ditutup rapat. Nah, akhirnya terlindungilah si subkutan tersebut. Nah, mekanisme yang kedua kalau misalkan ada jaringan yang terbuang gimana? Misalkan sebuah kecelakaan nih, di mana epidermis dan dermisnya ini hilang. Nah, mau nggak mau kan terbuka nih, terekspos subkutannya. Ini gimana kalau dibawa ke tempat pelayanan kesehatan? Nah, ini mau nggak mau kalau kondisinya seperti ini, memang kita tidak bisa memaksakan jahit kan. Pembedahan misalkan skin graft juga tidak dilakukan. Ini mau nggak mau memang ini harus terdevitalisasi karena penyembuhannya sudah tidak bisa lagi primer seperti dijahit, tapi penyembuhan tipe sekunder di mana kita akan menumbuhkan jaringan baru, epitelisasi baru, kulit baru. Nah, mau nggak mau ini dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, lalu di sana akan dilakukan balutan, perawatan luka, diberikan balutan yang kira-kira bisa memproteksi subkutan ini dari kotornya lingkungan luar, resiko-resiko kontaminan, dan juga trauma-trauma dari benda fisik, benda mekanik di luar seperti trauma benda tajam dan trauma benda tumpul atau trauma benda keras. Balutannya ini yang cukup memproteksi, yang kira-kira balutan ini bisa melindungi dari trauma-trauma tersebut, menggantikan kulit yang sudah terbuang, yang sudah terlepas seperti itu. Tapi mekanisme penyembuhannya tetap mekanisme sekunder, dan itu mau nggak mau si subkutan ini pasti akan terdevitalisasi terlebih dahulu karena sudah kadung terekspos dengan dunia luar, terekspos dengan udara. Mau nggak mau ini memang harus mati dulu jaringan subkutannya. Nah, karena jaringan pelindung di atasnya sudah hilang. Jadi mekanisme sembuhnya adalah
pasti akan lebih lama daripada langsung yang dijahit tipe primer ya. Pasti akan lebih lama karena nunggu si jaringan subkutan ini terdevitalisasi terlebih dahulu, nekrotik terlebih dahulu, lalu mungkin diautolysis debris abdomen sehingga terbuang. Setelah itu barulah muncul epitelisasi kulit baru seperti itu. Kulit barunya langsung di atas daging. Setelah nanti maturasi barulah nanti akan terbentuk subkutan baru. Jadi bukan berarti setelah subkutannya terlepas, terbuang, lalu akan muncul subkutan baru, itu nggak mungkin terjadi ya. Nggak mungkin subkutan bisa nongol sementara di atasnya itu nggak ada jaringan pelindungnya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin si subkutan akan bertahan langsung berhadapan dengan udara, itu nggak mungkin. Jadi mekanisme penyembuhannya adalah dari daging yang terekspos atau kelihatan nanti akan muncul epitel baru, epitel kulit baru seperti itu. Nah, jadi dari daging langsung di atasnya dermis, langsung kulit. Nah, nanti secara bertahap dalam tahap maturasi atau pematangan jaringan di situ akan menyisip subkutan baru nongol, maka susunannya akan kembali seperti semula. Seperti itu guys. Itulah mengapa penting kalau kita memiliki sebuah luka yang stadium 3 atau lebih, menjumpai di lapangan luka-luka yang baru terjadi, loh kok kedalamannya sampai subkutan, sampai yang warna kuning jaringan lemak itu terlihat, maka mau nggak mau Anda harus merujuknya ke tempat pelayanan kesehatan. Jangan coba ditangani sendiri ya, kecuali Anda tenaga kesehatan juga yang bisa melakukan hacking, menjahit dan sebagainya. Tetapi kalau Anda orang awam atau orang yang tidak bisa memiliki skill atau keterampilan untuk melakukan perawatan luka, lalu melakukan tindakan-tindakan penjahitan seperti itu, ya mau nggak mau Anda harus merujuk pasien tersebut ke tempat pelayanan kesehatan. Kalau didiamin saja di rumah, otomatis akan terjadi kerusakan yang lebih lanjut, lebih parah ya. Belum lagi resiko-resiko infeksi dan sebagainya. Itu ya guys. Jadi ini modal bagi Anda barangkali menjumpai kondisi-kondisi kedaruratan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.